Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat sore. Apa kabar Sambalu? Hari ini di Kamis 21 Juli 2022 kita berjumpa, di mana kami berharap Anda semuanya sehat. Alhamdulillah. Kami pun begitu di sini Sambalu. Dengan instrumen seperti ini penanda bahwa di Radio masih ada tamu. Iya, betul. Tamu ditunggu-tunggu. Lamanya mau, ternyata baru beliau meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa. Dan kami senang sekali kehadiran ada Bapak Ahmad Taslim SAG MSI. Ini salah seorang komisioner di Basnas Kota Makassar, Badan Zakat Nasional Kota Makassar, yang tentu bersama-sama dengan komisioner lain, tentunya bersama Ketua Bapak Hayam Asar Tamanggung SAG di periode 2021-2026 untuk kesempatan sore hari ini bersama dengan kita di Gamasi. Saya sapa dulu beliau, Sambalu yang sudah hadir di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kuliah dulu yang mana pintu tan? Kita akan tarik yang lebih dekat, Pak. AMD. Ya, lebih dekat lagi. Ya. Bagaimana sehat-sehat aja, Ki? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Perjalanan tak, Pak, dari kantor ke sini atau dari satu tempat ke sini? Iya, baru juga dari pelabuhan. Ada diskusi di sana. Daerah pelabuhan? Iya. Oh. Pelindo, PT Pelindo luar biasa. Lancar-lancar nih, Pak, sampai ke sini alhamdulillah. Karena ada Maki di depan ini. Iya, Sambalu, jadi beliau ini saya tuh masih bingung beliau di mana tempatnya. Kita coba kenalan karena ada ungkapan tak kenal maka tak sayang ya, Pak. Tak sayang takkan cegi nanti. Pak Ahmad Taslim SAG MSI. Kita kalau di Basnas Kota Makassar periode hingga 2006 ini membidani apa, Pak? Iya, jadi saya ini di bidang ketua satu yang membidani tentang pengumpulan. Jadi lebih banyak sosialisasi di luar. Di kantor saya sebenarnya itu kantornya di lapangan. Di lapangan. Si A, si B, si C. Sampai si Z. Iya. Jadi kalau ada Mega A sampai Mega Z. Ada semua. Ada semua. Tapi jangan salah tahu sama lo. Kalau beliau mengatakan ini bagian pengumpul apa dulu, jangan bilang nongki-nongki sih, kumpul-kumpul. Yang jelas ini kumpul-kumpulnya kumpul berfaedah, itu tidak pantasnya. Iya, betul. Jadi aku panggil apa, Pak Ahmad atau Pak Taslim ini sotak? Pak Taslim. Pak Taslim. Iya. Jadi kumpul-kumpul apa itu, bukan nongki-nongki sembarang, iya. Pak Taslim. Iya, jadi pengumpulan itu artinya bahwa saya ini kerja saya bagaimana mensosialisasikan itu zakat, infak sedekah di masyarakat. Jadi saya ini bertugas mengumpulkan target-target dana ZIS. Nah, ada bidang dua yang tugasnya menghamburkan. Jadi saya kita mengumpul, menghambur. Ada menghamburkan. Jadi kasih kumpul di kuliah bawah itu kan. Iya, sudah. Ada nih ketua dua. Nah, nambur kami semua. Tapi dihamburnya ke tempat yang tepat sasaran begitu. Tepat sasaran. Luar biasa. Ini banyak dong yang artinya terbantu dengan kehadiran Basnas, apalagi kan dengan sosialisasi yang ada luar biasa ini. Sampai ke Gamasi pun ya boleh dibilang kalau tiap Rabu kan Pak Ketua ada mensosialisasikan. Tapi lebih spesifik lagi kami senang karena sore hari ini langsung Ketua Bidang 1. Ada Pak Taslim yang tentunya bagian pengumpul tadi. Sebelum kita lanjut Pak Taslim, kita ingatkan juga Sambalu Gamasi, siapa tahu ada banyak hal yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal-hal lain yang juga mau disampaikan di Radio Gamasi melalui Basnas, bisa di Sambalu. Anda boleh masuk bergabung sebentar di 830-644, SMS maupun WhatsApp boleh di 0811411059. Seperti biasa kita lewatkan dulu ini nih Pak.
Iya, baik Pak Taslim, kita lanjut kembali ini. Masih di obrolan kita bersama Basnas Kota Makassar, khususnya divisi pengumpul. Baru pertama kali ke studio, Pak? Iya, baru ini. Dari mana kesan-kesannya hadir di sini, Pak? Ini punya, saya ingat masa waktu itu saya masih kecil, masih remaja. Masih remaja? Kalau ini bisa bisikan kalbu. Bisikan kalbu. Oh, ternyata banyak paling yang punya kesan di itu acara di saya pembawa acaranya. Sekarang lebih memilih mengajar dulu. Nah, terima kasih Pak karena acara itu berkesan. Ya, mudah-mudahan juga pertemuan ini berkesan sama halnya ketika kenangan-kenangan Bapak dulu ya. Iya. Nah Pak, ini menarik kalau kita bicara mengenai Basnas. Apalagi tadi kita bilang baru pulang dari arah pelabuhan, baru melakukan pertemuan dengan pihak Pelindo. Nah sebenarnya apa sih yang dijajaki sekarang ini Pak oleh pihak Basnas khususnya di bidang Pak? Iya, jadi sebenarnya kita tidak pernah dan selalu untuk bagaimana mensosialisasikan yang namanya SIS. Karena biar bagaimana kita ini karakter manusia kan mau selalu diingatkan. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan banyak masyarakat kita ini tidak tahu apa itu Basnas. Bahkan ada orang bilang Basarnas. Jauh bukan Bu, ini Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi sesungguhnya yang kami kerjakan selama ini khususnya mensosialisasikan, yang pertama kami lakukan adalah membentuk UPZ, unit pengumpul zakat di masjid-masjid. Karena tidak boleh itu orang mengumpulkan zakat baik perorangan maupun lembaga tanpa ada rekomendasi dari Basnas. Misalnya masjid ini tidak ada PZ-nya, tapi dia mengumpulkan zakat, lalu dia menyalurkan, melanggar iya undang-undang nomor 11 tahun 2011 itu, Undang-Undang 23 nomor 23 tahun 2011. Itu jelas sekali di situ dijelaskan bahwa itu tidak bisa dan itu melanggar. Bahkan sanksinya berat. Denda 50 juta, penjara 2 tahun itu 3 tahun. Jadi masjid di Makassar ini ada kurang lebih 1.500. Nah, yang kami lakukan adalah membentuk UPZ di masjid ini dan alhamdulillah dalam rentang waktu 1 tahun kepengurusan kami sudah terbentuk 1.300 UPZ di masjid. Dari 1.500 masjid itu semua Pak? Jadi pengumpul zakat? Baru 1.300. Tapi ini alhamdulillah kesadaran masyarakat pengurus-pengurus masjid membentuk PZ. Kita selalu mengingatkan, usahakan jangan lalu kita terima zakat begini kalau tidak ada PZ akan melanggar. Yang kedua, ternyata memang banyak pengurus masjid dia tidak memahami yang mana peruntukan untuk zakat atau infak sedekah. Kadang-kadang dana zakat pakai membangun masjid. Padahal sebenarnya begitu Pak. Zakat itu kan jelas 8 asnaf itu di dalam Al-Qur'an. Jadi untuk perbaikan masjid, pembelian dan itu hanya boleh dipakai di dana infak sedekah. Nah, inilah yang kami lakukan terus-menerus sosialisasi di masjid-masjid. Lakukan di pengumpulan karena yang bersentuhan langsung masyarakat muslim kita pada khususnya itu adalah di masjid. Di masjid ini. Jadi itu yang kita pastikan dan alhamdulillah gerakan cinta zakat melalui berbasis masjid ini terus bergerak. Masih Pak Di. Dan bahkan kita melakukan pelatihan manajemen pengelolaan zakat berbasis masjid. Oh, ada tuh pelatihannya? Yang dilatih para pengumpul? Yang dilatih adalah pengurus PZ-nya, bagaimana itu membuat strategi pengumpulan, lalu bagaimana strategi pendistribusiannya serta pembuatan laporan. Karena harus bikin laporannya. Oh, tidak bisa tidak. Itu laporan per tribulan atau per bulan Pak? Atau per minggu? Per tribulan, 3 bulan, 6 bulan.
karena biasa tuh ada masjid, tidak ada laporannya masuk. Nah untuk seperti itu bagaimana Pak? Nah biasanya kita ini kan ya enggak bisa juga, tidak ada sanksi atau apa terhadap masjid yang tidak membuat laporan. Ya, tapi selalu kita memberikan pembelajaran bahwa kami butuhkan laporan. Memang tantangannya itu di masjid, karena ada sebagian masjid itu pengurusnya bilang, jangan stok itu zakat di Basnas. Nah bawa lari itu wanta. Padahal tidak seperti itu tadi. Nah jadi, ini yang penting untuk kita sosialisasikan juga di Radio Gamasi. Itu kalau kita kumpul Pak, dan masjid saja kan? Atau dari mana-mana saja ini? Sebenarnya banyak ya, di masjid-masjid, di lembaga-lembaga negara, pemerintahan, perusahaan-perusahaan, semuanya tidak bisa, tidak harus kita melakukan sosialisasi dan pengumpulan. Tetapi khususnya memang di masjid karena dia bersentuhan langsung dengan masyarakat muslim. Kemudian yang kedua, masjid ini banyak sekali di Makassar, 1.500, dan banyak yang tidak memahami gitu bagaimana mengelola dana-dana zakat ini. Nah itulah yang kita lakukan terus menerus. Begitu. Nah ini menariknya karena ternyata 1.500 masjid yang ada di Kota Makassar begitu Pak Andi? Semuanya dilatih. 1.300. Dilibatkan, 1.300 dan dilibatkan untuk pengumpulan zakat ini. Zakat bisa aja atau dana ZIS, zakat infak sedekah. Dana infak dan sedekah. Jadi aturannya itu kalau dana zakat itu dalam Perbasnas, peraturan Basnas itu 70-30. 70-30. Maksudnya apa itu Pak? Kalau misalnya UPZ masjid itu mengumpulkan 1 juta, maka 70 itu 700.000 untuk UPZ masjid tersebut, 30%-nya untuk Basnas. Tetapi 70% ini ngambil memang haknya sebagai amil, 12,5%. Sisanya itu disetor ke Basnas dengan menyertakan program yang dia mau lakukan. Jadi saya mau bikin misalnya untuk beasiswa atau pemberdayaan masyarakat di sekitar masjid. Saya butuh dana aku nih yang tadinya 700.000, 600.000 misalnya saya butuh, langsung kami kasih. Tidak dipotong-potong, tidak ditunda-tunda juga. Bahkan sebenarnya kalau kurang itu dana yang dia kumpul tetapi permintaannya melebihi dari yang dia kumpul, kita tambah dananya. Misalnya dia butuh 600, ternyata programnya 700.000, kita kasih cukup 700. Kita sesuaikan dengan dana yang ada. Nah ini menarik Pak, kan ceritanya apa yang dikumpul ini sudah cukup banyak dari beberapa kantong. Dia apa itu Pak? Jadi itu dana yang sudah masuk ke kami. Selalu juga memang masjid itu setelah dia setor, ada dia lampirkan juga programnya, dia langsung kami kasih. Setelah itu kami cuma minta buatkan laporan. Kalau dana zakat harus jelas peruntukannya, dan kalau dana infak sedekah seperti ini juga peruntukannya. Lalu kemudian yang 30% itu yang kami kumpulkan, inilah yang kami bagikan ke masyarakat juga. Jadi kembalikan ke masyarakat. Kriteria masyarakatnya bagaimana yang dapat Pak? Kalau kan masyarakat, kalau khusus dana zakat ya kan jelas sekali itu 8 asnaf itu, mulai fakir, miskin, ahak, amil, musabil dan seterusnya. Sehingga misalnya begini, masuk kategori fisabilillah. Nah itu fisabilillah yang mana? Ya itu yang sekolah kita kasih beasiswa, marbot yang di masjid itu fisabilillah, para guru-guru mengaji fisabilillah, itu kita kasih dana dari zakat. Tapi kalau untuk dana infak sedekahnya biasa kita kasih masjid untuk pembangunan atau beli ini beli itu. Itu penggunaannya. Itu berapa yang disalurkan Pak hingga sejauh ini sama Basnas? Adakah ada nilai-nilai tertentu dengan per triwulan misalnya atau per semester, kita mau sekolah per semester. Bagaimana kayak gitu kan ya Basnas? Kalau sebenarnya kalau kami ini alhamdulillah selama rentang waktu 1 tahun ini dana yang terkumpul itu kurang lebih 30 miliar. Lalu kami salurkan itu 29 miliar. Kami ada kesepakatan dengan para pimpinan berempat bahwa setiap dana masuk di Basnas itu tidak boleh berumur 1 minggu, harus disalurkan.
Tidak boleh tinggal. Iya. Saya selalu kami menggambarkan di mana-mana setiap sekali sosialisasi. Kita tidak bisa seperti biasa ada masjid. Enak kumpul dananya orang baru tak lama-lama dengan bangga-bangga dia bilang dana kas hingga Jumat hari ini 80 juta. Nah ulah bisa 80 juta. Minggu depan, Jumat depan itu bisa. Itu bisa. Jadi tidak boleh Pak kalau tidak boleh sendiri. Sebenarnya. Iya. Jadi kami itu memang sepakat 1 minggu harus disalurkan. Oh begitu. Iya. Nah untuk penyalurannya, menarik. Ini sebentar ya Pak Di. Untuk penyalurannya ke masyarakat kan ada kriteria juga masyarakat yang dapat penyaluran dan penyalurannya dalam bentuk apa Sambalu. Sebentar kita ngobrol lagi dengan Pak Taslim. Sambalu kalau ada misalnya juga mau bertanya-tanya mengenai hal ini boleh masukin melalui SMS, WhatsApp, udah masih 0811410559 atau bisa tanya kita telepon langsung di 830 644. Baik, Sambal Gamasi, kita lanjut kembali masih bersama Pak Taslim ini dari Basnas Kota Makassar. Tentunya beliau juga membidani bidang satu di khusus pengumpulan di Pak Taslim. Kita juga kan mau mewujudkan Makassar Kota Zakat itu. Sudah seberapa jauh lompatan ini Pak dari keinginan untuk mewujudkan? Jadi betul sekali bahwa apa yang dicetuskan oleh Pak Wali Kota kemarin waktu kami pertama kali audiensi setelah dilantik, memang impian-impian beliau terkait dengan menjadikan Makassar ini sebagai kota zakat.
saya kira itu adalah bukan sesuatu hal mustahil untuk kita bisa wujudkan, untuk tidak bisa kita wujudkan. Karena kenapa? Masyarakat kita ini masyarakat religius, masyarakat yang tinggi dia punya jiwa sosial. Tinggal mereka hanya mau disentuh hatinya, lalu kemudian kita yang pengelola ini betul-betul transparan, akuntabel. Masyarakat itu tidak segan-segan kasih keluar zakatnya apa dan seterusnya, infak sedekahnya, asalkan tahu kemana kan itu uang kan. Nah, transparansi ini transparansi yang penting. Baik, seperti sore ini juga sosialisasi di Gamasi, transparansi ini akan selalu diberikan oleh Basnas. Jadi tidak ada keraguan-raguan, tidak ada kecurigaan dari masyarakat. Sudah kita percayakan ke Basnas dikelola zakat infak sedekah, insya Allah akan disalurkan juga secara tepat sasaran. Nah, ini secara tepat sasaran tentunya seperti tadi kan ada kriteria penerima begitu Pak. Nah, khusus untuk warga masyarakat yang kurang mampu seperti itulah. Sebenarnya disalurkan dalam bentuk apa? Apakah seperti modal usaha atau semacam apa namanya dulu itu yang bansos Pak, kan banyak itu bantuan-bantuan. Kalau di Basnas bagaimana itu modelnya? Jadi kalau di Basnas itu sebenarnya dalam pendistribusian itu ada 2 program utama. Yang pertama adalah penyaluran yang bersifat konsumsi. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan. Kami selalu berpikir masyarakat kita ini tidak boleh selalu diberi karena akan menciptakan ketergantungan. Harus dikasih modal. Jadi barang dikasih pancing, mancing sendiri. Harapan adalah kalau hari ini tahun ini dia adalah mustahik, insya Allah tahun depan bisa menjadi muzaki. Misalnya ada kita punya saudagar tangguh gitu. Jadi para pedagang yang kurang modalnya atau yang punya skill, keterampilan, kita kasih. Misalnya dia Pak Bengkel, tidak ada kasihan dia punya misalnya lah kompres ban dan kita kasih. Bagaimana caranya itu dikasih Pak? Artinya mereka melapor atau kita yang mengunjungi kantong-kantong yang memang kita tahu titik-titik ini masyarakat yang butuh. Jadi sebenarnya yang beginian, yang pertama yang kami program seperti ini berbasis UPZ. Jadi kami sampaikan kepada pengurus UPZ di masjid-masjid. Nah, itu kami salurkan melalui UPZ masjid. Jadi UPZ masjid ini mengetahui warganya, dia tahu persis ini betul-betul memang butuh. Nah, dari situlah ada rekomendasi dari UPZ yang diberikan kepada Basnas. Basnas nanti akan mensurvei, melihat betul nggak layak tidak dibantu ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua bisa jadi kita masyarakat, ada tokoh-tokoh masyarakat melaporkan ada kasih warga aku begini, mau begini, itu pun juga. Tapi tidak langsung dikasih, disurvei juga. Dan yang ketiga adalah kami langsung terjun ke masyarakat, melihat, menyaksikan, dan seterusnya. Nah, itu program kami banyak sekali. Ada namanya Z-Mar, ada namanya Z-Chicken, dan seterusnya. Kenapa Z-Chicken? Jadi itu Z-Chicken adalah zakat chicken. Artinya ini program Basnas Pusat. Itu Z-Chicken. Kita akan siapkan mulai dari gerobaknya yang sesuai standar, kemudian ayamnya, bumbunya, dan seterusnya. Lalu bagaimana meracik dan seterusnya itu kita akan ajari mereka. Jadi betul-betul ini insya Allah nanti programnya untuk pertama adalah dengan 30 unit yang akan kita berikan. Nah, bagaimana cara mereka dilatih dulu. Nanti setelah itu kita sudah kerjasama dengan pengusaha ayam. Yang memang sudah dikemas, baru itu nanti kita ajari semua pada calon-calon penerima Z-Chicken ini. Kalau untuk yang calon yang mau dilatih, apakah juga harus bagaimana pengumpulannya itu Pak? Dikumpulkan orang-orang ini? Jadi ini yang beginian juga kita sampaikan juga pada UPZ. Yang kedua nanti melalui media dan seterusnya. Dan tetap melalui proses survei tetap diseleksi Kak. Nggak bisa kayak buta-buta. Betul. Jangan sampai salah sasaran. Harus tepat sasaran. Jadi inilah pentingnya kami melakukan hal-hal yang survei-survei begini, karena selalu orang berpikir
kalau Basnas datang mau bagi-bagi. Kita ini mau menghilangkan branding kita ini bukan sinterklas. Mau Pak bagi-bagi. Kita mau betul-betul mewujudkan masyarakat ini tidak lagi dalam konteks terus meminta, tapi bagaimana mereka diberdayakan. Oke, luar biasa ini untuk pemberdayaannya, Pak. Bagaimana kolaborasi tak dengan organisasi lain? Tadi kan seperti tadi kita sampaikan sebelum kesini sempat ke Pelindo. Apakah hanya dengan pihak Pelindo saja kita menjajaki kerjasama? Betul, banyak sekali. Kemarin ini KNPI Kota Makassar. KNPI Kota Makassar. Apa terus itu dengan anak muda ya, Pak? Itu anak muda ya di KNPI kami minta untuk bentuk UPZ. Oh, jadi mereka juga diminta partisipasinya. Karena kami tahu itu anak muda milenial sekarang kan gaya jangan cuma gaya aja ya. Iya. Yang kedua juga ada alhamdulillah tahun lalu itu dengan PT IKI Industri Kapal Indonesia. Ini menarik buat kami karena direkturnya itu adalah non muslim. Oh, begitu. Jadi kolaborasi juga dengan non muslim jadi dalam bentuk apa itu, Pak? Jadi kami diskusinya di situ lalu kemudian betul-betul dia tergerak. Dia ini mohon maaf ini dia beragama Hindu gitu dari Bali dia. Nah kami menyentuh bercerita tentang bagaimana kekuatan membangun masyarakat kita ini dengan basis zakat infak sedekah. Alhamdulillah ada penandatanganan MOU dan itu bersifat payroll system, jadi gaji-gaji pegawainya itu di sana yang muslim ya dipotong dan itu pun dengan sukarela, mereka nggak ada dipaksa. Kemudian juga kemarin Kapolres Polres Pelabuhan itu juga sifatnya payroll pemotongan. Yang menarik di pelabuhan ini begini, jadi kita kerjasamanya adalah setiap ada program sosial mereka itu kita ikut. Iya, jadi misalnya mau bagi sembako, yang itu naik mobil bombe kan? Yang biasanya masyarakat menghindari kalau ada mobil bombe, justru tak balik, justru semua masyarakat mendekat. Karena kenapa? Mau bagi sembako lagi. Nah, inilah program-program kami. Cuman memang ada beberapa yang belum seperti instansi-instansi lain. Tapi hal yang sangat kami syukuri adalah dengan adanya kebijakan dari pemerintah wali kota, seluruh ASN di bawah naungan Pemkot, alhamdulillah 90% itu dipotong dengan sistem payroll. Sistem payroll jadi gaji-gajinya itu ASN yang berada di lingkup Pemkot. 2,5% dari gaji pokoknya. Iya, jadi bukan pada tunjangan, enggak ada, cuman gaji pokok yang dipotong. Langsung masuk itu ke rekeningnya Basnas? Iya, langsung masuk. Sudah Dignas, kesehatan semuanya. Nah, kami kemarin tahun lalu itu kencang sosialisasi di semua, semangat sekali saya lihat. Iya, wah semangat sekali. Pak, mau sosialisasi juga di kantorku. Jadi karena ini kan untuk ibadah juga ya Pak? Iya, betul. Tapi yang disentuh tetap muslim kan Pak? Iya, betul. Jadi semuanya mulai tingkat keputusan Polres Pelabuhan, Pemkot, Kementerian Agama. Kementerian Agama ini melalui seluruh KUA-nya, madrasah, pondok pesantren juga itu bersifat payroll. Iya. Dan beberapa perusahaan-perusahaan dan ada juga yang personal. Ada yang menarik ini sebenarnya. Apa menarik? Pakai biasa menarik tangan ini memang. Jadi ada salah satu tokoh masyarakat kita ini di Makassar. Dia bicara ketika kami diundang, ngobrol, dia bilang, saya ini biasanya membagi zakat, saya selalu begitu gajinya saya bagi adalah zakat. Lalu setelah didiskusikan dengan kami akhirnya ternyata pada selama ini saya tidak berzakat, hanya di infak sedekah. Lalu dihitungkan dia punya zakat, ternyata zakat yang harus dia keluarkan ya berapa miliar gitu. Iya, kan tidak semua orang punya pemikiran yang sama soal zakat ini Pak ya. Tidak semua orang mungkin punya pemahaman yang sama dengan kita yang lain yang sudah berzakat. Nah, mungkin lewat ngobrol-ngobrol kita sampai kita sore hari ini, apakah sebenarnya manfaatnya kita menyalurkan zakat infak dan sedekah? Iya, sebenarnya sesungguhnya gini, bahwa manfaatnya itu
ada yang memang kita rasakan secara langsung dan ada yang tidak langsung. Yang secara langsung itu begitu kita berikan sesuatu yang berharga buat masyarakat yang memang membutuhkan. Dari uluran tangan kita lalu mereka tersenyum. Betapa bahagianya hati ini ketika melihat mereka tersenyum gara-gara kita yang memberi. Lalu yang kedua sesungguhnya adalah bahwa ini memang sebuah perintah agama. Bahwa jika kita mau hati kita, batin kita mau tenang, ya disitulah bahwa kita harus banyak memberi sedekah. Saya kira banyak orang yang sudah dapat manfaatnya banyak sekali manfaat yang dirasakan. Bahkan itu ada di Kecamatan Manggala. Menetes air matanya itu ketika kami ini dari Pak ini dari ini. Terima kasih banyak Kipuan Koronganjo, Bapak, kami terima kasih banyak. Itulah andai kayak ini kami share di mana-mana, wah mungkin akan begitu banyak masyarakat kita akan berlomba-lomba berzakat karena menyaksikan itu semua. Dan berzakat kan tidak ada nominalnya Pak Di. Iya, jadi zakat sebenarnya bukan tidak ada bicara. Tidak ada minimal. Ada standarisasi yaitu 2,5%. 2,5%. Iya, jadi dari apa yang kita misalnya dapatkan misalnya gaji tak. Nah, itu 2,5% dan seterusnya. Itu sudah di stand. Beda kalau misalnya infak sedekah, itu semakin banyak semakin bagus sebenarnya. Kenapa dibedakan? Bayangkan kalau zakat itu adalah sifatnya wajib. Lalu misalnya tidak dibedakan, artinya tidak ada standarisasinya. Mungkin tidak ada orang mau berzakat. Nah, itulah. Nah, kenapa infak sedekahnya itu tidak beri standarisasi berapa persen, karena memang infak sedekah itu bukan kewajiban. Semakin banyak dia berikan, sesungguhnya itu semakin baik. Apalagi kan ada program Jumat juga itu Pak Di. Jumat berkah. Sejuta. Iya, sejuta sedekah. Jumat tolak bala. Tolak bala. Itu juga luar biasa itu baik. Nah Pak, banyak penjajakan di beberapa tempat, termasuk kalau tidak salah beberapa waktu lalu itu kita sempat kerjasama dengan salah satu perusahaan transportasi online. Apa kita bikin itu Pak? Dalam bentuk apa itu? Jadi ini ada transportasi online. Waktu itu kami ketemu ngobrol. Saya bilang menarik sebenarnya kalau kita kerjasama karena ada salah satu driver tak menyetor zakat di Basnas. Sempat aja tuh masih beritakan. Jadi, nah yang kedua saya melihat ada sebagian driver ini pergi meminta sumbangan di pinggir jalan. Nah, makanya saya bilang alangkah indahnya, baiknya kalau kita ada kerjasama. Kerjasamanya apa? Kan itu ada basis aplikasi. Cukup di situ ada Basnas. Kalau misalnya masyarakat mau berinfak, bersedekah atau berzakat, tinggal dia lihat misalnya di online itu dia buka Basnas langsung muncul. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah program-program sosialnya perusahaan tersebut, ya insya Allah kita akan backup. Jadi tidak ada lagi drivernya yang kita bantu. Saya bilang begitu. Dan alhamdulillah ini sudah dalam taraf finish untuk MOU-nya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada penandatanganannya. Yang kemudian bisa membantu juga driver-driver yang lain yang mungkin juga ada kena musibah atau membutuhkan sesuatu kerjasama ini ya. Dan itu baru satu tadi ojol yang kerjasama. Baru satu ya. Udah bisa kalau kamu disebut tidak apa-apa jadi. Gojek. Jadi untuk perusahaan transportasi yang lain, kalaupun misalnya mempercayakan ke Basnas, juga ditunggu nih kerjasamanya. Oke Pak Taslim, kita lewatkan dulu yang ini. Tidak terasa kita sudah di sesi terakhir Pak. Padahal tadi kita tidak bisa cepat-cepat. Ternyata ngobrol itu juga harusnya menghabiskan segelas 2 gelas kopi nih. Ini kopi hayalan saja. Sampai lo jangan kemana-mana, kami kembali setelah ini.
Sambalu masih bersama Anda, ngobrol-ngobrol santai kita dengan Basnas Kota Makassar. Tentunya juga terima kasih Anda masih setia di sini. Kami sore hari ini senang sekali. Tentunya juga masih menghadirkan Pak Ahmad Taslim SAG MSI selaku Kepala Bidang 1, betul ya Pak? Iya. Kepala Bidang 1 di Basnas Kota Makassar. Khusus bagian kumpul-kumpul. Nah Pak, ini menarik kalau berbicara mengenai transparansi yang demikian masif dilakukan oleh Basnas, demikian juga kolaborasi ya yang dilaksanakan dengan berbagai pihak. Nah untuk saat sekarang ini target yang akan dilaksanakan ke depan itu seperti apa saja Pak? Khususnya di bidang saya di pengumpulan, target kami untuk tahun ini kan 30 miliar. Iya. Alhamdulillah ini belum baru 6 bulan, 7 bulan. Iya. Sudah terkumpul 28 miliar. Alhamdulillah. Jadi ya mudah-mudahan dalam rentang waktu 5 bulan ke depan insya Allah itu kemungkinan besar kita akan melampaui target. Sebenarnya kami kalau khusus di bidang saya ini memang betul sosialisasi di mana-mana, tidak mengenal tempat, waktu dan seterusnya, di warkop, di kafe, di mana-mana. Dulu kan orang selalu berpikir kalau orang bicara zakat itu dan nasi eksklusif, harus di masjid, harus di sini. Saya bilang, zakat itu kan persoalan sosial, sehingga kita harus menyentuh masyarakatnya. Nah, kami lakukan sosialisasi itu saya bilang tadi, di warkop, di mana-mana pun. Pokoknya dimanapun kami selalu sosialisasi zakat, baik melalui tatap langsung maupun tidak ya di dunia ini, termasuk Gamas. Ini kami terima kasih banyak ini. Melalui inilah Gamas bisa tershare kemana bagaimana itu Basnas sesungguhnya. Lalu kemudian ya dengan berbagai macam cara, apalagi namanya YouTube channel juga itu, medsos di mana itu juga kita pakai. Iya, alhamdulillah. Jadi ini insya Allah ada program kami yaitu lomba TikTok. Iya, TikTok artinya itu nanti kita ajak lombanya nih remaja, kalangan remaja buat TikTok, iya, tentang zakat, infak dan sedekah. Dilombakan itu? Iya. Iya, daripada joget-joget saya. Jadi milenialnya dapat, modernnya dapat, syiar agamanya juga dapat. Nah, manfaat untuk ceritanya juga dapat. Oh, luar biasa. Kapan rencananya itu, Pak? Insya Allah itu kemungkinan bulan 9 atau bulan 10. Bulan 10. Iya. Kabar-kabarnya juga. Kabarnya tahu itu sambalnya nggak masih suka togi TikTok. Biasa tidak ku togi dia apa nanti orang joget-joget. Oh, ternyata dia rekam untuk TikToknya. Nah, ini boleh dalam model apa saja. Yang penting siar untuk Basnas ini, Pak. Oh, luar biasa. Baik. Ada pertanyaan ini dari Sambaluta, tidak menyertakan namanya, tapi dari nomornya 4226 dibilang begini Pak. Bagaimana caranya Bedeng bisa berkolaborasi dengan Basnas untuk jadi pengumpul zakat? Kebetulan dia akan ada kegiatan dalam waktu dekat. Oh, mau kita kasih masuk ini Pak dalam program acaranya mungkin ya untuk kegiatan-kegiatannya pengumpulan zakat. Gimana itu Pak? Iya bisa. Jadi kalau ada lembaga atau organisasi mau berkolaborasi dengan kami, ya kami dengan senang hati berkolaborasi, bekerja sama. Apa yang kami bantukan itu yang kami lakukan, dan satu hal yang pasti kami bagaimana tersosialisasi dengan baik Basnas itu sendiri, zakat itu. Nanti kalau misalnya betul-betul ya tinggal datang di kantor atau ada banyak itu informasi kontaknya, HP-nya dan seterusnya itu. Jadi datang ke kantor TNI dulu dengan cara mengajukan melalui surat atau seperti apa? Iya, surat. Bagusnya mungkin surat, audiensi, seperti ini program-programnya. Jadi di mana ke kantornya tuh Basnas Pak? Jadi biasanya baca kita. Jadi di Jalan Teduh Bersinar. Iya. Jadi kalau pas dapat capil itu pas sampingnya gitu. Iya. Dari jam berapa ke jam berapa itu Pak? Itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Begitu, Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Oh, berarti Sabtu Minggu kantor libur. Ada Sambalut tahu Aminuddin namanya ini dari Poleang, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Iya tahu, mendengarkan Gamas atau streaming.
jadi kalau di Sulawesi Tenggara karena di sana juga ada pengumpul zakatnya di Pak, Iya, ada semua basnasnya ada, juga. semua. Ini khusus untuk di Makassar, Iya. ya Pak. Nah, mungkin ada yang ingin kita sampaikan ke Sampalu Gamasi, mengingat bahwa sekarang ini cukup banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Basnas dan supaya ini tersosialisasi dengan baik, termasuk di Radio Gamasi. Tadi silakan Pak. Iya, mungkin ada yang kita mau sampaikan. Oh iya. Jadi prinsip dasarnya buat kami, Basnas adalah sebuah lembaga negara, sebuah lembaga independen. Alhamdulillah kemarin kami diaudit dan mendapatkan predikat betul-betul baik. Dan bukan yang dapat award itu Pak? Itu yang dapat award itu Pak Wali itu betul-betul salah. Dan kami kemarin karena audit itu ada dua, ada namanya audit internal syariah dan audit yang secara umum penggunaan anggaran. Jadi alhamdulillah kami mau tanpa ada catatan, tanpa ada cacatnya, berdasarkan pokoknya clear kami punya sehingga laporannya. Jadi alhamdulillah, oleh karenanya saya mengajak pada masyarakat, mari berzakat, berinfak, bersedekah yang betul-betul lembaga itu kredibel. Jangan lagi seperti kemarin ada kasus kemarin ternyata kenapa deh? Ratus miliar tak kumpul tapi ternyata ya Allah. Iya. Itu juga perlu kami sampaikan. Dan memang juga ada LAS ini, ada banyak LAS yang sebenarnya LAS itu lembaga amil zakat. Ini kaitan swastanya. Iya. Tapi banyak tuh kolaborasi dengan kita itu dia yang melaporkannya tahu. Iya, tetapi ada tuh juga banyak tidak tuh melaporkan. Ini bahaya karena bisa kalau tidak direkomendasikan harus ditutup itu. Betul. Nah, untuk lembaga pengumpul zakat tidak dilarang, tapi transparansinya ini kemana dan laporannya ke pihak yang terkait juga seperti apa. Ini perlu ya supaya masyarakat tenang tuh dalam menyalurkan zakat. Betul. Yang kedua juga ya lihat lembaganya, kemudian jangan hanya semata-mata semangatnya kita syiar, agama, sosial dan seterusnya, kita nggak perhatikan lembaganya. Banyak lembaga-lembaga donor seperti ini, filantropi begini, ternyata dananya kemarin dilarikan ke teroris lah, ke sini lah, dan iya betul sekali. Jadi hati-hati. Tidak ada cara lain yang lebih baik setor infak sedekah zakat kita di Basnas. Iya betul, seperti itu. Satu lagi barangkali Pak, kan Pak Wali juga ini cukup giat menyampaikan bahwa semua lembaga, SKPD dan lain sebagainya itu harus bisa bersinergi dengan pemerintah kota dalam hal maka first study. Kalau misalnya Basnas sendiri khusus di bidang apakah juga ada sinergi untuk itu Pak? Iya, sinergitas kami kuat sekali dengan pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali, Pak Dhani. Saya kira memang ketika beliau menerima Basnas Award di Jakarta, saya akhirnya waktu itu sempat bicara sama teman-teman di sana. Saya bilang memang tidak banyak wali kota, pemerintah, kepala daerah itu yang seperti ini. Beliau mendapatkan penghargaan dari Basnas Award itu 3 tahun berturut-turut. 3 tahun itu dilihat dari pengumpulan zakatnya kan? Dari supportnya. Oh supportnya, support sistem ini harus Pak. Bayangkan kami dikasih dana hibah itu, banyak sekali, lebih dari yang lain-lain. Basnas yang lain ada cuma dapat 100 juta, 200 juta dana hibahnya. Kami ini betul-betul disupport, sehingga malu rasanya buat kami sama Pak Wali jika kami tidak melampaui apa yang diberikan oleh beliau. Iya, betul, baik. Pak, terima kasih banyak ini sudah hadir di studio. Dan mudah-mudahan ini Sampalu Gamasi warga Kota Makassar cukup bisa peduli bahwa zakat juga itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain yang sangat membutuhkan. Insya Allah Basnas akan mengelolanya, menyalurkannya juga ke pihak-pihak yang dengan tepat sasaran. Terima kasih sekali lagi Pak Ahmad Taslim. Terima kasih juga dari Basnas Kota Makassar sudah hadir di Radio Gamasi. Salam untuk semua di Basnas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi.